langsung saja saya berikan layar Zoom ke Mas Indra. Kepada Mas Indra, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ani, terima kasih teman-teman dari Dojo Box. Terima kasih juga tadi penjelasannya dari Bapak Tulus, dan juga tentunya makasih buat seluruh rekan-rekan yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk bisa ikutan webinarnya Dojo Box ya, yang pertama. Nah, di sini perkenankan saya untuk ngobrol dikit nih tentang sebenarnya kenapa sih sampai Dojo Box ini mau membuat apa namanya sebuah bootcamp atau pembelajaran terkait sama QA. Nah, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Indra, saya adalah CEO dari Dojo Box, dan kebetulan juga saya juga menjadi CEO di Arutala dan juga Hacklab Rocks. Selain menjadi CEO di 3 tempat tersebut, saya juga dari 2017 itu sudah menginisiasi sebuah komunitas di Jogja. Mungkin di sini ada beberapa yang cukup tahu juga, yaitu Developer Circle Yogyakarta. Gitu. Kemudian di tahun 2015 saya menginisiasi sebuah asosiasi startup yang kami sebut dengan Asosiasi Digital Kreatif atau ADIKIF. Nah, di sini waktunya memang nggak banyak nih, cuma buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya. Kemudian, tapi nanti ada sesi Q&A ya. Kemudian yang kedua, apapun yang saya sampaikan ini mewakili diri saya sendiri, seorang Indra, dan please verify apapun yang juga saya sampaikan. Nah, di sini saya ingin ngobrolin dikit tentang Quality Assurance Pathway di tahun 2021 nih menurut saya nih. Kemudian, tapi sebelumnya saya akan selalu membuka dari sebuah pertanyaan simpel gitu ya. Yang ini banyak banget sih teman-teman di komunitas di apa itu sering nanya sama saya gitu. Mas Indra, kalau saya ini nggak bisa coding nih, saya ini punya masa depan nggak sih di dunia startup gitu kan? Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya ada beberapa role yang menarik yang kayaknya kita bisa, walaupun teman-teman mungkin belum bisa nggak bisa coding atau belum bisa coding gitu, belum tahu tentang dunia IT banget gitu. Sebenarnya kamu bisa loh berkontribusi di dunia IT atau masuk ke industri ini gitu. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah QA. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin itu, ya, jadi tenang ya, kamu nggak harus bisa coding dan nggak harus bisa jago dalam semua hal. Nah, sebelum saya masuk ke role QA, saya ingin bahas dikit. Jadi, kalau di dunia startup itu apa sih yang beda sama industri konvensional gitu? Nah, yang paling utama kalau menurut saya adalah di dunia startup ini sangat tergantung dengan teknologi. Jadi kalau misalkan ada sebuah startup yang tim IT-nya itu kalau begitu dia di-cut itu masih hidup, nah itu kayaknya bukan startup digital deh, itu bisnis konvensional. Nah, di startup itu semuanya tergantung dengan produk digital. Makanya biasanya mau itu Tokopedia, mau itu Gojek, Goto, Traveloka, apapun, mereka itu pasti punya tim tech-nya sendiri. Nah, fungsi tim tech ini apa sih? Bikin produk gitu di bagian sini. Jadi bikin produk. Nah, sebelum ada tim tech, pasti ada juga founders, ada juga bagian bisnis yang nyari duit, ada juga bagian markom yang membuat orang itu aware terhadap ada loh ini solusi gitu. Salah satunya ya ini misalnya kayak Dojo Box, mungkin sebelumnya teman-teman nggak tahu. Nah ini dari Bu Feli dan rekan-rekan di Dojo Box ini mereka memberitahu ada loh Dojo Box gitu. Nah kita deep dive dikit ya ke tim tech karena emang itu yang paling krusial gitu, atau itu yang sangat membedakan startup digital dengan non digital. Nah di tim tech ini kalau kita bagi itu ada apa aja sih gitu. Sebenarnya role bisa macam-macam ya, tapi kalau menurut saya ada 4 role penting nih di tim produk atau tim teknologi. Jadi yang pertama biasanya ada yang disebut product managers. Product managers ini apa? Product managers ini orang-orang yang dia itu nge-planning. Jadi mungkin kayak arsitek gitu. Jadi produknya itu belum ada, misalkan, oh yuk kita mau bikin e-commerce yang nanti jualan furniture lumayan banyak sih, mungkin apa yang nggak begitu ini, kita mau jualan makanan rumahan misalnya gitu, kita mau jualan snack makanan rumahan, oke. Nah product managers ini dia berimajinasi, kemudian dia bikin
bikin konsepnya, dia bikin flow-nya kayak gitu. Nah, biasanya ditemenin sama siapa? Sama UI UX designer. UI UX designer ini make sure bahwasanya apa yang nanti dibikin ini harusnya ini satu bisa dipakai, dua terlihat indah gitu. Karena kita sudah hidup di dunia di mana produk-produk itu UI-nya bagus-bagus gitu. Nah, hasil perancangan dari product managers dan UI UX designer ini itu biasanya di-develop oleh engineers atau developers gitu, tergantung menggunakan stack apa. Ada macam-macam lah ya, ada yang ya tergantung mau di launching di platform apa, apakah di web, apakah di Android atau di iOS, atau bahkan mungkin sekarang udah ada device yang juga lumayan saya geluti juga, misalkan kayak device VR, Oculus atau HTC Vive. Nah itu harus disiapin tuh, harus di coding gitu. Nah, terakhir itu ada satu fungsi yang sangat-sangat penting yang memastikan bahwasanya apa yang dikonsep oleh product managers dan UI UX designer ini di-develop dengan benar oleh developers, yaitu quality assurance. Nah, mau berada dimanapun, kalau teman-teman itu ada di tim produk, itu sebaiknya memiliki beberapa traits nih, yaitu mungkin sini saya run through aja karena waktunya cukup singkat, jadi teman-teman harus buat di analisis karena memang apa yang dibikin ini apa namanya ya, itu analisisnya harus kuat gitu, karena kalau enggak nanti hasil produknya nanti nggak bisa menjawab kebutuhan ya. Nah, kemudian problem solving itu penting banget karena ketika nge-develop produk itu mesti banyak banget masalah dan produk ini pun itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian thirst of knowledge, ini selalu ingin tahu hal baru. Critical thinking, ya harus bisa mengkritisi sesuatu, kalau sesuatu tidak tepat itu ya gimana caranya dia bisa diperbaiki dengan lebih tepat. Dan yang terakhir itu product vision, ini yang sangat-sangat utama. Jadi karena apa yang dibikin itu biasanya kadang-kadang ya karena belum ada gitu. Jadi semua tim itu harus sudah bisa bayangin nih, oh marketplace jualan produk snack rumahan ini kayak gimana nih, snacknya apa aja gitu, yang bakal pakai siapa dan lain-lain, itu semua ada di product vision. Nah, saya ingin deep dive ke quality assurance karena ini yang ingin kita bikin dan kenapa termasuk kenapa sih kita quality assurance, karena kami yakin mau teman-teman ada dimanapun, apakah itu di seorang founders, seorang product engineers, business development, product managers, UI UX designer, bahkan engineer, itu harusnya punya kemampuan yang cukup kuat di bidang quality assurance. Karena yang akan dibikin itu pada akhirnya orang akan suka dengan sesuatu yang reliable, bukan cuma sesuatu yang fancy atau bagus. Nah, di QA, kalau menurut saya, teman-teman itu harus kuat jelas di analisis, product vision juga harus kuat. Nah, ini yang agak-agak beda nih. Satu, teman-teman harus attention to detailnya harus kuat nih. Jadi bisa tahu nih, oh ini kayaknya spasinya kebanyakan satu, paddingnya kayaknya kebanyakan atau gimana kayak gitu. Nggak cocok gitu. Kemudian skeptical, jadi nggak semua barang itu mesti bagus. Jadi harus bisa nemuin jeleknya nih. Kemudian scenario writer atau documentation, jadi semuanya harus bisa ditulis, harus diskenariokan dulu. Dan ini mungkin another traits yang cukup dibutuhkan di dunia QA, yaitu repetitif, bisa melakukan sesuatu secara berulang. Nah, kurang lebih itu kalau sebagai QA, cuma ini mungkin saya nambahin dikit ya. Jadi bagi teman-teman terutama yang masih baru nih, ada 3 juga spektrum yang teman-teman harus pahami, yaitu teman-teman harus bisa juga mengembangkan skill, attitude, dan juga reputation nih untuk bisa masuk ke dunia industri. Nah, kayaknya untuk yang 3 ini mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan yang lain karena ini juga lumayan panjang. Cuma at least teman-teman bisa lihat nih di sini, ini 3 hal yang sebenarnya berbeda. Skill itu adalah kekuatan teman-teman untuk bisa melakukan sesuatu nih. Misalkan salah satunya adalah skill untuk QA, itu skill yang khusus yang bisa dipelajari di DojoBox misalkan. Nah, cuma untuk attitude ini teman-teman harus mengembangkan sendiri karena attitude ini adalah menunjukkan cara kerjanya teman-teman nih, apakah teman-teman itu gigih atau enggak, punya ownership atau enggak gitu. Nah, yang terakhir jangan lupa tentang reputation gitu, karena kalau teman-teman nanti misalkan melamar di sebuah di pekerjaan gitu, teman-teman akan dinilai berdasarkan salah satunya reputation-nya. Nah, nanti mungkin harapannya kita ada satu sesi tersendiri untuk kita bisa ngobrolin ini, cuma untuk sementara
kurang lebih gitu yang bisa saya sampaikan terkait sama QA, kenapa kita mau fokus di QA. Dan jika ada pertanyaan, mungkin nanti kita bisa bahas di sesi diskusi, dan bagi teman-teman yang mau menghubungi saya, bisa menghubungi saya di kontak saya berikut ini. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Indra udah menyampaikan materi mengenai QA itu sendiri. Jadi dibikinlah penyampaian materi singkat mengenai QA di dalam dunia industri yang baru saja disampaikan oleh Mas Indra. Tapi nih Mas, kayaknya masih banyak nih hal yang masih belum bisa disampaikan oleh Mas Indra karena keterbatasan waktu tadi ya. Jadi kita akan nih lanjut lagi ke sesi selanjutnya untuk membahas lebih dalam mengenai apa sih itu QA sendiri gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke sesi diskusi bareng Mas Indra dan Mas Aringga untuk membahas apa sih sebenarnya itu QA. Oke. Halo Mas Indra, halo Mas Aringga. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Oke, apa kabar Mas Indra sama Mas Aringga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik selalu ya Mas. Nah, jadi kita akan melakukan sesi diskusi nih Mas untuk membahas tentang apa sih itu sebenarnya QA. Nah, di sesi diskusi ini mungkin beberapa pertanyaan akan diberikan oleh saya sendiri. Nanti setelah sesi ini baru kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman peserta webinar ini kasih di chat Zoom ya. Nih, untuk awal mungkin tadi Mas Indra udah coba sempat perkenalan diri di sesi penyampaian materi, tapi boleh nih Mas, boleh diulang lagi nih. Mungkin tadi ada yang kurang fokus, ada yang mungkin lagi ninggalin layar Zoom-nya, lagi ngambil minum atau ke toilet. Nah, mungkin dari Mas Indra sama Mas Aringga, boleh nih perkenalan dulu sama kayak background pekerjaannya tuh apa, sama pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh gimana gitu Mas. Mungkin bisa dimulai dari Mas Indra dulu deh. Oke deh, ya mungkin tadi perkenalan lagi. Kalau saya Indra Haryadi, jadi teman-teman bisa manggil saya Indra. Tadi mungkin ya saya udah di CEO di Dojobox, Arutala dan Hacklab, dan memang sampai hari ini itu ya apa ya, udah lumayan banyak juga, mungkin bareng sama kayak Mas Aringga nanti bisa cerita juga. Jadi udah lumayan banyak nih Mbak Ani saya bergelut dalam dunia development, pembuatan produk gitu. Jadi, nah di situ mungkin itu salah satu background. Jadi kalau tadi ada beberapa role, saya seringnya ngambil di role di founders atau di kalau di product development biasanya di product manager Mbak gitu. Jadi mungkin emang ya, udah atasan gitu ya. Di bagian CEO gitu lah ya Mas. Oh. Yeah. Oke, kita akan lanjut ke Mas Aringga. Ya, halo semuanya. Sebelumnya kenalin nama saya Aringga, bisa nama lengkapnya Aringga Sutandang, bisa dipanggil Aringga. Ya, saya sebagai CTO di Hacklab, kemudian di beberapa startup juga sama kayak Mas Indra, tapi saya lebih fokusnya memang di CTO, di teknis lebih tepatnya. Jadi ya kurang lebih bermain sama coding lah kayak gitu. Ya itu apa namanya, saya singkat kenalan saya, nanti bisa dilanjutkan apa namanya sesi yang lainnya. Oke Mas. Oke, CTO tuh saya pertama kali dengar tuh ini Mas, pas saya nonton drama startup itu Mas. Ada CEO, CTO kayak CTO itu bagian coding gitu ya. Itu saya baru dengar tuh, baru tahu itu. Ya. Oke. Terima kasih untuk perkenalannya dari Mas Indra sama Mas Aringga. Kita langsung masuk ke dalam beberapa pertanyaan aja ya Mas ya. Untuk yang pertanyaan pertama, sebenarnya job description dari QA sendiri itu apa sih Mas? Boleh mungkin bisa dijelasin lebih sederhana, mungkin untuk orang-orang awam kayak saya mungkin atau teman-teman yang lain yang masih awam tentang QA biar lebih paham nih sebenarnya job desk dari QA sendiri itu apa gitu. Mungkin bisa dijawab sama Mas Aringga dulu. Oke, sebenarnya kalau QA secara umum itu testing ya, tester suatu aplikasi, karena kita sering melupakan hal tersebut. Kadang kan cuman yang dipikirkan cuman tim development, terus tim bisnis, tapi untuk kelayakan sistem biar
layak jalan, itu kadang kan memang butuh seorang QA. Suatu contoh, saya punya satu produk yaitu Learning Management System LMS yang memang dijual secara global gitu kan. Nah, untuk testingnya sendiri itu kita memang membutuhkan kayak sejenis bisa dites 200 orang secara langsung. Nah, hal seperti itu yang memang harus dikuasai seorang QA supaya menjadikan aplikasi tersebut itu layak untuk dipakai. Jadi nggak ada di tengah jalan itu aplikasinya nge-bug atau apapun lah itu. Nah, secara detail memang sangat panjang ya proses QA, bahkan tidak hanya di bidang teknologi aja. Jadi tapi semua produk, nggak cuma produk digital. Kayak sebagai contoh lah, QA sebuah makanan gitu kan, kayak dites dulu makanannya ini bisa bertahan berapa lama untuk dijual, terus makanan tersebut udah layak belum di lidah banyak orang, itu kan sangat butuh kejelian ya. Nah, sebenarnya di dunia IT pun sama, mirip seperti itu. Nah, akan tetapi lebih banyak variannya, kayak kita bisa menggunakan automated testing untuk mempermudah development, kemudian manual QA yang untuk memastikan bahwa aplikasi itu benar-benar layak secara dipakai secara end to end seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Nanti kalau mau untuk lebih jelasnya ya mungkin bisa pertanyaan yang lebih detail seperti itu. Nah, sekarang kan pertanyaannya masih apa? Masih global kan? Lebih general ya. Ya. Terima kasih untuk Mas Aringga. Mungkin dari Mas Indra ada yang mau ditambahin dari jawaban Mas Aringga tadi? Kayaknya udah cukup menjelaskan gitu. Intinya kalau di saya sih, kalau sebelum ngerilis produk apapun, kalau belum ada yang nge-QA gitu, intinya nggak pede, Mbak. Jadi harus ada yang nge-QA, karena kadang-kadang kita yang nge-develop itu sudut pandangnya tuh semua perfect, semua jalan, semua bagus, padahal selalu ada, kadang-kadang ada skenario-skenario yang, waduh nggak kepikiran ya, ternyata bisa juga kayak gini ya. Nah, di situ kita butuh sudut pandang yang berbeda lah, gitu. Disitulah kita butuh seorang QA. Gitu. Jadi mungkin itu. Oke, terima kasih untuk Mas Indra. Jadi sebenarnya QA itu lebih ngetes ke suatu produk ya Mas ya, sebelum dia diluncurin ke masyarakat yang lebih luas, supaya pada saat masyarakat itu langsung gunain produknya itu, hal-hal error yang mungkin terjadi itu udah diantisipasi dari awal nih gitu ya. Intinya gitu lah ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk jawabannya Mas Aringga dan Mas Indra. Kita langsung ke next question. Nih, tadi pas di sesi presentasi kan Mas Indra sempat bilang, bagi orang-orang yang belum ada background coding, kita masih tetap bisa kok untuk terjun ke dunia QA. Nah, kalau misalkan kita nggak ada background coding, terus kita mau masuk ke dunia QA, ternyata masih bisa nih teman-teman. Tapi Mas, sebenarnya jurusan apa sih yang bisa nyemplung ke dunia QA? Mungkin dari Mas Indra duluan. Dari saya ya. Kalau dari saya sih, menurut saya sebenarnya apalagi di saat ini kan kita sudah sangat diberkahi ya dengan kita semua hampir udah digital native ya, udah sangat hampir insya Allah semuanya punya smartphone dan udah pernah mencoba aplikasi gitu. Jadi menurut saya sih tidak ada batasan gitu untuk jurusan apapun untuk benar-benar bisa melakukan atau mencoba menjadi quality assurance. Nah, termasuk itu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman di sini. Jadi mau dari jurusan apapun, bahkan mungkin tadi saya sempat melihat ya ada yang bertanya kalau bukan dari jurusan non teknis kayak gimana nih gitu. Jadi justru menurut saya pribadi nih itu teman-teman itu bisa salah satu gerbang untuk masuk ke dunia industri digital itu adalah dengan memiliki skill quality assurance terlebih dahulu gitu.
dari sana teman-teman bisa milih nih, misalkan oh udah bisa QA nih, kemudian wah kayaknya aku lebih suka ngoding nih, ya udah habis itu tinggal belajar tentang codingnya, mau yang di front end-nya, mau yang back end-nya, monggo. Nah, ternyata wah aku kayaknya lebih suka bikin desainnya lebih bagus ya, bisa bikin UI UX-nya. Ternyata wah aku kayaknya lebih suka ngerancang, mimpin, make sure ini terdeliver, nah bisa jadi product managers gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah gateway entry yang paling apa namanya ya, paling bisa memberikan banyak opsi lah untuk further development di industri digital. Mungkin kurang lebih gitulah dari saya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Indra. Mungkin dari Mas Erlingga ada yang mau ditambahin atau udah cukup? Cukup mempersingkat. Tapi mayoritas apa namanya? memang seperti itu sih. Apa yang dibilang Mas Indra memang ini sudah mau ya menjawab pertanyaan itu sih. Baik, terima kasih untuk Mas Indra sama Mas Erlingga. Jadi sebenarnya untuk menjadi seorang QA itu kita nggak terbatas dari background jurusan apa yang kita ambil, tapi mungkin dari apa ya, dari skill, pengalaman dan kesesuaian bidang ya, kalau bisa dibilang. Soalnya di QA sendiri juga masih banyak tuh sub-sebabnya lagi, bidang-bidangnya lagi. Misalkan kalian bisa coding bisa di bagian A, misalkan yang non-coding bisa di bagian B, dan lain-lain lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang kalian tetap masih bisa kok berkesempatan untuk menjadi seorang QA. Jadi jangan takut. Apalagi kita juga ada nih kelas dari dojobox.id yang nyediain kelas menjadi seorang QA. Kalian boleh kepo-kepoin dulu di Instagramnya maupun di webnya buat mengetahui ID itu. Mata pelajaran, bukan mata pelajaran ya, apa ya, kelas-kelas apa aja sih yang disediain gitu, biar teman-teman bisa lebih tahu lagi. Oke, kita akan lanjut ke next question-nya, Mas, mengingat waktu kita hanya terbatas, jadi mungkin nggak semua pertanyaan yang udah aku siapin ini belum bisa saya berikan lagi semuanya ke Mas Indra sama Mas Erlingga. Untuk next question-nya, Mas, bedanya quality assurance sama software testing itu apa sih? Karena beberapa kali aku dengar juga kayak orang yang melakukan software testing itu ya quality assurance gitu. Nah, dari Mas Indra sama Mas Erlingga gimana? Mungkin kita gantian lagi. Ya mungkin Mas Erlingga dulu deh. Oh ya, Mas Erlingga dulu maksudnya. Aduh, salah saya. Oke, sebenarnya apa namanya? Bedanya quality assurance sama software testing. Ya. Sebenarnya kalau apa namanya quality assurance atau apa namanya ya tim QA mereka kan sama-sama bertanggung, sebenarnya sama software tester ya. Sebenarnya kan sebenarnya mereka sama-sama yang apa namanya goalnya itu menjamin kualitas suatu produk seperti itu kan. Nah, akan tetapi kalau untuk perbedaan mungkin kalau QA itu bisa di segala macam bidang. Tapi kalau software tester itu memang fokus di ngetes suatu sistem software gitu loh. Kalau jadi kayak kan katakanlah aku tadi bilang di awal QA suatu makanan, ya kan? Nah itu kan memang untuk menguji apa namanya memang produk tersebut adalah produk makanan. Jadi dari A sampai Z. Akan tetapi makanan beda halnya dengan makanan tersebut kita jadiin suatu startup digital yang dimana ada aplikasi di situ. Berarti kan di situ juga ada di dalam tim QA ada juga software testernya seperti itu. Jadi bisa software tester itu lebih spesifik di apa namanya di testing aplikasinya, kurang lebih seperti itu sih. Coba Mas Indra kalau ada mungkin dari Mas Indra advice lain. Ada masukan lain? Sebenarnya kalau kita ngomongin terminologi ada macam-macam ya. Ada yang mungkin seperti itu, ada yang berbeda-beda sih. Cuma kalau mungkin kalau mengacu ke yang sering saya lakukan gitu, itu kalau kita sedang mendevelop sebuah produk, jadi ketika masuk ke sebuah SDLC, sebuah software development lifecycle,
atau product development life cycle, ya namanya macam-macam lah. Anyway, dia jadi gini, biasanya QA ini memang dia harus mengacu ke sebuah reference tertentu gitu. Yang mana reference tertentu itu biasanya sudah di-set terlebih dahulu oleh product manager dalam bentuk PRD atau product requirement documents gitu. Nah, jadi kalau saya sering lihat QA ini dia ada batasannya. Nah, ini juga menjawab nih, ada yang nanya nih, ada yang katanya kalau di apa nih ini dari Mas Irmas nih kayaknya nih, kalau QA engineers do more than just test software. Di sini pembicaraannya keterusan mesti QA sama dengan tester ya, tidak sesuai dengan di state. Oke. Nah, ini jadi kayak gini, karena memang di dalam QA itu tetap ada proses testing, jelas. Tapi memang itu tidak cuma sekedar dengan tester doang, hanya ngetes doang gitu. Karena ini harus sama-sama, kita harus benar-benar make sure apa yang sudah di planning itu ada. Mungkin itu yang menjadi kata kunci gitu. Jadi di QA itu ada boundaries yang memang ada scope lah, ada scope yang memang itu kalau misalkan misalnya kita ngomongin ngetes login gitu, kalau loginnya itu memang di setnya apakah loginnya pakai password atau pakai OTP kayak gitu, itu kan itu harus mengacu ke dokumen awal tadi itu Mbak. Jadi mungkin itu yang akan menjadi pembeda banget ya. Nah sementara kalau kita ngomongin tester secara umum itu benar-benar boleh terserah, nggak perlu ngelihat dokumennya itu kayak apa, tes aja. Ya either ini bagus, either ini jelek, either ini jalan, either ini enggak gitu. Jadi itu menurut saya itu lumayan sangat luas gitu. Nah, quality assurance kita harus make sure apa yang kita tes itu memang sesuai dengan apa yang sudah di planning oleh seorang product manager. Kurang lebih kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih untuk Mas Indra dan Mas Erlingga. Jadi sebenarnya QA sama software testing satu kesatuan yang mungkin berbeda sedikit dari tugasnya kali ya. QA itu lebih general dan software testing itu lebih spesifiknya lagi di dalam dunia QA-nya itu sendiri. Baik Mas, karena waktu gini mungkin ini saya akan berikan pertanyaan yang terakhir buat Mas Indra dan Mas Erlingga untuk sesi diskusi. Nanti kita akan lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Banyak banget nih ternyata pesertanya pada antusias untuk mengetahui apa sih sebenarnya itu QA gitu. Oke, yang terakhir nih Mas, spek apa dan skill-skill dasar apa yang kita perlukan untuk menjadi seorang QA? Special recruitment dan skill dasar apa? Tadi dari Mas Erlingga, sekarang balik lagi ke Mas Indra. Jadi saya dulu ya. Kalau saya mungkin lebih mau fokus ke yang tadi ya. Jadi sebenarnya tadi saya udah nunjukin ada sekitar 7 apa namanya ya traits yang nanti teman-teman kalau di QA itu harus punya. Mungkin yang saya paling highlight itu ya jelas karena gini, QA itu bukan bagian yang terpisah ya. Jadi dia memang bagian satu bagian utuh dari sebuah tim produk yang mendevelop produk yang tiap waktu itu mendeliver fitur terbaru dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi jelas mungkin kalau menurut saya yang paling basic ya, teman-teman QA itu harus sangat bisa memahami ini sebenarnya arah produknya mau apa sih yang saat ini gitu. Jadi harus tahu dulu scope-nya itu sejauh mana gitu. Nah, kalau misalkan memang itu belum di planning ya maka ya itu jangan dibilang ternyata ada bug gitu karena memang itu belum di develop misalnya kayak gitu kan. Ya itu paling basic gitu. Jadi harus bisa paham dulu ini produk mau kemana. Terus tentunya bisa tahu lah ya planningnya ini seperti apa gitu ya. Kemudian pada saat melakukan testing sih kalau menurut saya tadi sudah saya sampaikan itu jelas sifatnya pasti repetitif, tes beberapa kali gimana caranya itu walaupun itu repetitif tapi harus tetap tajam sih, harus bisa tetap dapat nih apabila ada defects atau yang tidak pas gitu. Kemudian attention to detail nggak boleh hilang. Kemudian juga pastinya tadi kalau saya bilang skeptical gitu. Jadi di sini saya suka sih karena kalau dari pertanyaan-pertanyaannya ini men-challenge terus gitu kayak ini kenapa nggak bisa? Ini bagaimana? Jadi nggak bisa hanya dari mindset bahwasanya everything will go well gitu. Nggak bisa. Kalau di sini kayaknya kalau saya boleh mengutip ya akhirnya kita bakal makainya Murphy's Law ya. Jadi whatever can go wrong gitu kan. Jadi ya disitulah fungsinya TA untuk make sure bahwasanya things not went wrong. Ya mungkin itu dari saya.
Terima kasih untuk Mas Indra. Dari Mas Ringga ada tambahan nggak? Oke, kalau dari aku lebih ini, ya memang seorang QA itu memang harus punya kualitas apa namanya, kejelian di atas rata-rata ya memang. Nggak cuman untuk QA manual, tapi software tester sendiri yang memang software otomatis testing gitu kan. Software engineer, QA engineer namanya. Jadi sekarang tuh juga di apa namanya sudah sangat apa namanya terkenal dengan apa namanya QA engineer itu juga kemampuan codingnya pun di atas rata-rata sebenarnya dengan maksudnya dengan programmer yang biasa seperti itu. Jadi memang kayak test case itu kan memang butuh kejelian kan, kayak gimana cara bikin positive testing atau negative testing itu sangat penting. Test case sendiri itu yang bisa kayak gini loh, kamu seorang QA, kemudian kamu udah bikin satu test case suatu aplikasi, pasti kamu paham dulu aplikasi itu seperti apa gitu. Makanya memang tadi saya bilang seorang QA memang harus punya kejelian dan apa namanya ya kejelian dan ketelitian di atas rata-rata memang. Makanya sebenarnya kalau kalian modalnya cuma modal teliti apa namanya pinter kalau bahasa ini pinter apa namanya ya pinter melihat kekurangan, nah itu coba jadi QA aja. Nah itu karena memang apa namanya sangat perlu kejelian, karena kalau sampai salah sedikit dan test case-nya itu gagal, itu pasti apa namanya berdampak sangat panjang di produk digital gitu. Oke, ketelitian menjadi kunci utama untuk menjadi seorang QA berarti ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Mas Indra dan Mas Ringga telah menemani saya di sesi di pagi hari ini, tapi kita belum selesai nih Mas, kita masih lanjut ke sesi selanjutnya bareng-bareng. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah disampaikan nih oleh teman-teman peserta webinar. Mungkin dari tim admin boleh di-share screen untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah di-sortir. Mungkin ada pertanyaan yang sama, kita hanya ngambil 5 pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, bisa di. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini dari Fadlian. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya seorang QA dapat menjamin kualitas sebuah produk dengan baik, serta bagaimana QA bisa bersinergi dengan baik dengan developer. Nih, gimana nih Mas? Tadi terakhir siapa ya? Mas Indra dulu ya? Kita gantian lagi. Dari Mas Ringga dulu. Oke. Bagaimana cara seorang QA dapat menjamin kualitas sebuah produk dengan baik, serta bagaimana QA bisa bersinergi baik dengan developer? Ya, jadi kalau untuk seorang QA yang tadi aku bilang, apa namanya, test case-nya harus tajam dulu. Jadi sebenarnya QA itu bukan berada di akhir ya, tapi juga berada di depan. Sebelum product manager komunikasi dengan UI dan UX tentang suatu sistem yang akan dibuat, sebenarnya QA pun ada di situ. Jadi contohnya, aku mau bikin aplikasi yang paling simple itu katakanlah Flappy Bird gitu kan. Flappy Bird, nah di situ nanti ada burung yang bisa naik, nanti kalau nabrak ke sini nanti dia mati ya segala macam lah kayak gitu. Nah itu apa seorang QA pun ikut dari awal sampai akhir aplikasi tersebut dibuat seperti itu. Makanya kalau untuk bersinergi dengan developer itu memang harus jadi karena dalam satu tim development. Jadi kalau di development dunia digital itu mau QA mau mau QA mau product manager mau UI dan UX itu satu tim namanya developer gitu. Nah, oleh karena itu karena QA merupakan tim dari development itu ya mau nggak mau harus bersinergi dengan baik satu sama lain kayak gitu. Biar bisa saling melengkapi lah ya Mas ya. Iya benar, karena ya semua inputan kan bakal dari QA. Jadi flow-nya seperti itu.
Okay. Mungkin dari Mas Indra ada tambahan? Ya, mungkin kalau saya melengkapi dikit ya. Tadi saya senang banget tuh statementnya Mas Heringa tuh. Jadi saya juga ada sekarang ini sedang mencoba ketika kita nge-develop produk itu, baru kita merancang itu kita udah langsung bikin tes skenario-nya sekalian. Jadi itu udah dari depan gitu memang. Itu cukup lumayan transformasi ke sana itu cukup lumayan berat, tapi memang kemarin kita nyobain salah satu produk itu dan ternyata itu development-nya lumayan smooth sih, jadi lumayan cepat gitu. Jadi kita ternyata itu salah satu praktek yang cukup baik juga gitu. Nah, cuma ngobrolin masalah ini. Kalau dari sini saya mau ngomongin mungkin best practice-nya simple banget, Mas Fadlian. Yang pertama, pastikan bahwasannya itu memang semua yang tidak sesuai itu bisa terdokumentasi dengan baik, dan biasanya kalau developer itu cuma tanya repro-nya gimana sih, cara mereproduksinya itu kayak gimana gitu. Nah, itu bisa dituliskan dengan baik dan nanti bisa ditemani dengan kualitas komunikasi yang oke gitu untuk bisa ngomong, ini ada masalah nih kayak gini, sehingga nanti tim developers atau mungkin product managers-nya bisa tahu, bisa paham, oke, kita perlu nge-solve ini caranya kayak gimana gitu. Jadi menurut saya itu sih mungkin untuk menambahkan Mbak Ani. Wah, terima kasih nih dari Mas Indra dan Mas Ringga jawabannya. Semoga dari Mas Fadlian atau Bapak Fadlian, ya dari saudara Fadlian bisa terjawab nih dengan baik dan bisa memahami apa tadi jawaban dari Mas Indra dan Mas Ringga. Oke, next question. Next. Nih, oke, pertanyaan dari Bapak Bayu, adakah tools khusus untuk dokumentasi tester QA atau hanya ditulis biasa seperti di Microsoft Word? Kita mulai dari Mas Indra dulu nih. Oke, kayaknya kalau tools ada banyak ya, mungkin nanti Mas Eringa bisa nambahin sih. Cuma kalau dari saya sendiri, tools yang akhirnya saat ini, recently itu akhirnya saya sering pakai itu Notion sih. Karena di Notion itu, karena memang di Notion itu kita bisa nge-build our own tools, jadi biasanya manajemen QA saya bisa sekaligus saya gabungin sama product management, gabungin lagi sama macam-macam documentation lain, bahkan bisa digabungin sama tools bisnis. Jadi saat ini kalau saya sendiri lebih sering makainya ke Notion gitu. Cuma mungkin Mas Eringa bisa nambahin sih ada yang lain. Oke, kalau langsung aja ya. Kalau kalau untuk tool khusus tuh banyak banget. Jadi ada yang namanya case.io, itu sangat bagus untuk bikin test case suatu sistem kayak gitu. Bahkan kalau memang sebenarnya balik lagi ke kenyamanan masing-masing. Walaupun pakai Microsoft Word atau enggak, jangan Microsoft deh, Google Docs yang Excel sheet gitu pun, kalau memang dari semua tim itu enak buat dipakai ya, itu dipakai aja nggak masalah seperti itu. Yang penting kenyamanan di tim sih. Kalau tool itu banyak banget seperti itu. Itu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Indra dan Mas Ringga. Jadi ini Pak Bayu, tools untuk dokumentasi tester QA itu ternyata banyak banget. Depend on kita lebih nyamannya pakai yang mana sih gitu. Tapi untuk kalau misalkan ditanya toolsnya ada apa aja, ternyata banyak, bisa memakai Google Docs, ataupun Motion yang tadi Mas Indra bilang. Mungkin masih banyak lagi tools-tools yang mungkin belum sempat di mention sama Mas Indra dan Mas Ringga. Oke, semoga bisa membantu. Selanjutnya untuk next question. Oke, dari Pak Dimas. Seberapa sulit untuk adaptasi menjadi QA untuk orang yang memiliki basic teknis yang minim? Ya, mungkin untuk orang-orang awam tuh seberapa sulit sih untuk beradaptasi menjadi seorang QA? Mungkin dari Mas Ringga dulu. Oke. Sebenarnya nggak sulit ya. Kalau di sini kan case-nya udah punya basic teknis, itu juga apalagi di sini udah mempunyai basic teknis ya, itu sangat-sangat mendukung banget, karena seenggaknya kita punya pengetahuan
dasar tentang teknis seperti itu. Contohnya behavior orang kalau apa namanya setelah back itu apa sih? Apakah contohnya gini, contoh suatu aplikasi behavior orang itu kalau pencet, kalau di Android itu ada back ya, kalau di iOS kan nggak ada. Nah itu kan apa namanya bisa itu kan suatu behavior berbeda. Kayak katakanlah kita habis di detail produk, terus kalau kita back itu seharusnya ke mana? Lah itu kan juga sebenarnya pengetahuan dasar tentang teknis itu sangat mendukung di situ. Beda halnya dengan orang-orang yang nggak punya kemampuan dasar. Mereka sangat apa namanya sangat katakanlah sangat awam ya tentang aplikasi. Kita harus ngasih pengetahuan dasar dulu tentang aplikasi, website itu seperti apa. Nah itu kan sebenarnya apa namanya untuk adaptasi untuk menjadi QA itu sangat mudah karena ya itu tadi harus fokus terus ketelitian lebih dari di atas rata-rata orang bahkan developer kayak gitu. Terus ingat sih paling penting. Oke, terima kasih untuk Mas Aringga. Mungkin dari Mas Indra ada tambahan? Ya itu sih, saya highlight yang paling akhir sih. Ketika sudah niat, nggak ada yang namanya susah sih. Dan harusnya menurut saya sih memang ini pasti semua bisa sih, asalkan sudah niat dan memang tertarik. At least karena kan kebutuhannya, ya alhamdulillah gitu. Saat ini kita sudah dalam era di mana mungkin aplikasi, produk digital itu menjadi sesuatu yang sudah bisa di-reach oleh banyak masyarakat gitu kan. Kalau mungkin dulu misalkan ada era di mana ketika mungkin komputer itu baru awal-awal itu kan mungkin nggak semuanya juga bisa tahu apa sih software apa gitu kan. Itu mungkin bakal lebih challenging ya karena nggak terbiasa gitu. Kalau di era ini harusnya menurut saya sih cukup mudah lah untuk bisa mempelajari tentang QA ini. Oke, terima kasih Mas Indra dan Mas Aringga. Jadi semua hal itu dimulai dengan niat. Misalkan niat kita tuh kuat untuk mempelajari menjadi seorang QA itu gimana. Apalagi misalkan kita mau jadi QA engineering yang mungkin lebih basicnya ke software, mungkin kita bisa nih niat dulu buat belajar beberapa jenis coding dari Java mungkin ataupun Python dan lain-lain nih Mas Dimas. Mungkin Mas Dimas bisa nih mulai dengan niat yang kuat dulu, terus coba nih cari belajar-belajar lagi. Sebenarnya QA itu ngapain aja sih, terus mau di bagian QA bagian apa, biar bisa lebih diperdalam lagi skill-skill apa aja yang memang diperlukan supaya kita juga lebih mudah beradaptasi di lingkungan QA itu sendiri. Oke, terima kasih untuk Mas Indra dan Mas Aringga. Semoga pertanyaan dari Mas Dimas terjawab. Mungkin bisa langsung ke next question. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Afrian. Kapankah seorang QA menggunakan manual testing atau automation testing? Oke, dari Mas Indra dulu. Ini kalau saya kayaknya ini sih ya, apa namanya, bagi saya sendiri sih kedua-duanya itu perlu gitu. Cuma kalau kapan ini sangat-sangat tes base banget sih. Cuma biasanya kalau di akhir memang sebelum itu akhirnya rilis itu biasanya saya sendiri kalau menghandle produk itu sangat pede ketika akhirnya itu udah melewati proses manual testing gitu. Walaupun sebelumnya itu udah melakukan automation testing untuk memastikan bahwasanya semua fitur berjalan, tidak ada bug yang tidak terlihat oleh mata dan lain-lain gitu. Cuma karena memang ya pada akhirnya kan sebuah produk digital itu biasanya digunakan oleh manusia gitu kan, yang mana kadang-kadang itu ada apa ya skenario-skenario tertentu itu yang memang cukup kreatif gitu di luar dari perkiraan banyak orang gitu. Nah ini di situ biasanya ya itu akhirnya kita ke manual testing sih yang paling akhir gitu. Cuma mungkin Mas Aringga bisa melengkapi nih dari sudut pandang developers atau engineers. Ya, kalau untuk kapan menggunakan manual testing atau automatic testing, jadi gini, di suatu development suatu produk itu kan biasanya kan ada apa namanya checkpoint kan. Kalau kita namanya sprint review. Jadi di setiap sprint itu nanti ada apa namanya, kita ada checkpoint
apa sih yang sudah dikerjakan kayak gitu loh. Tapi kalau automation testing itu sebenarnya dipakai setiap kali ada commit suatu development. Contohnya gini, ada pengerjaan modul A. Nah, pengerjaan modul A itu akan hari ini sama product owner-nya diminta untuk report. Nah, kan setiap hari itu tim dev atau tim teknis itu atau programmer itu kan ada yang namanya commit suatu pekerjaan seperti itu kan. Nah, biasanya automated testing jalan setiap kali ada ada commit. Karena itu sangat karena automation testing ini sangat digunakan untuk kayak sejenis menghemat waktu kayak gitu loh. Nah, kemudian jika kita mau review atau kita mau present ke yang punya aplikasi atau product owner atau yang stakeholder-nya lah. Nah, baru kita mainkan nih dua-duanya. Ya kayak tadi Mas Indra bilang banyak hal-hal di mana yang automation testing itu tuh nggak bisa ngehandle kayak gitu. Kayak bukan nggak bisa ngehandle, lebih tepatnya tidak masuk ke test case automation. Karena kalau automation itu ada test case-nya, ada ininya, ada sejenis flow-nya yang kita buat kayak kalau mau login ya login dulu, terus ini. Nah, kan ada beberapa hal yang memang tidak masuk di automation testing itu. Nah, makanya kita butuh manual testing untuk lebih menyempurnakan kayak gitu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Indra dan Mas Erlingga. Jadi sebenarnya manual testing dan automation testing itu sama-sama penting ya untuk di dunia QA itu sendiri. Ya. Depend ini aja, misalkan kayak automation testing tuh setahu saya juga itu lebih ke testing automasi yang mungkin bisa langsung testing banyak banget kali ya. Kalau dikerjakan secara manual itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan mungkin kalau kita mengerjakan hal yang sama dengan beratus-ratus kali percobaan itu akan membuat bosan atau apa kali ya. Jadi ini makanya diperlukan untuk melakukan automation testing. Oke, kita akan langsung masuk ke pertanyaan terakhir yang bisa kita coba jawab di sesi ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum berkesempatan untuk dijawab di webinar kali ini, bisa follow dari IG Dojobox sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa langsung chat di IG Dojobox supaya bisa dibantu oleh admin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum bisa dijawab nih di sesi webinar kali ini. Untuk pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab ialah pertanyaan dari Austa. Bagaimana cycle SDLC yang sebenarnya secara teori dan praktek? Apakah ada perbedaan dari sisi dokumentasi pendokumentasian dari kedua metode pengembangan tersebut, dari Agile metode dan Waterfall metode? Lagi siapa ya terakhir ya? Saya lupa. Nah, kalau ini Mas Indra bisa jawab duluan ya ini. Oke, dari Mas Indra dulu aja berarti. Ya, ini aja ini. Ini mungkin disclaimer dulu ya. Kalau secara teori mungkin kalau bisa dikatakan saat ini kan ada banyak gitu kan. Cuma saya mungkin akan menjawab lebih kayak ke best practice yang saat ini cukup sering saya lakukan gitu, dan mungkin sering saya lihat di teman-teman di startup atau di industri itu menggunakan. Jadi saat ini itu memang kebanyakan kita sudah mulai bergerak dari waterfall ke agile ya, karena memang kalau di waterfall itu kan biasanya itu ketika kita konsepnya ya waterfall itu kan dari atas turun ke bawah gitu. Jadi memang rancangan, develop, kemudian test, rilis itu udah jadi satu, nggak boleh begitu ini udah masuk, apa yang dirancang itu harus sampai kelar nih. Jadi biasanya waterfall ini bisa dipakai untuk ketika kita sudah akan membuat sebuah produk yang itu sifatnya itu udah mass product biasanya gitu. Jadi kadang-kadang seringkali dipakai itu justru di manufacture. Nah, sementara
kita di dunia industri digital ini kita membuat sesuatu yang kadang-kadang semuanya satu nggak ada acuannya, dua ada perubahan yang sangat sering berubah gitu di tengah jalan gitu. Entah pada saat membuat itu belum kepikiran, entah pada saat membuat tiba-tiba ada opportunity lain yang itu lebih penting untuk dikejar gitu. Jadi faktornya banyak. Makanya kita sering menggunakan metode Agile. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi kalau Agile itu, kalau menurut saya itu yang paling berbeda itu adalah Agile itu allow atau bisa accommodate changes dalam ketika kita lagi proses gitu kan. Nah, saya sendiri kalau mau ngomongin Agile metodologi itu panjang banget ya. Cuma mungkin yang paling sering kita pakai salah satu product development yang menggunakan Agile kita biasanya makanya Scrum. Scrum sendiri itu belum ada yang akhirnya kita bisa ngomong Scrum itu yang paling benar kayak gini, itu belum. Karena ada macam-macam banget gitu juga penerapan Scrum-nya. Walaupun itu basisnya cuma satu, yaitu Scrum Manifesto, yang mana kalau kita mau trace back lagi itu sebenarnya berasal dari sebuah jurnal di tahun 60 tentang strategi Scrum di rugby. Nah itu banyak yang kadang-kadang belum tahu nih rootnya gitu kan. Nah, cuma esensinya apa sih dengan Scrum ini dan berbagai macam berbagai macam praktiknya gitu kan. Nah intinya dia accommodate changes, tapi ada apa ya? Ada mungkin tadi yang disebut oleh Mas Eriga sempat ngobrolin tentang ada checkpoint tertentu yang memastikan bahwasanya ini selalu terjadi progres, gitu. Nah, di sini kalau saya sendiri saat ini saya menggunakan Scrum yang kita sedikit mengambil juga dikit dari waterfall method. Jadi karena seringkali nih ketika kita ngedevelop produk itu seringkali di tengah itu changes-nya terlalu banyak sehingga kasihan juga nih teman-teman developer ketika ada changes yang tiba-tiba berubah kayak gitu. Makanya buat saya sendiri saat ini saya lagi menggunakan metode di mana software testing life cycle ini itu justru saya bawa ke depan. Dalam PRD yang dibuat dalam product requirement design itu di situ udah ada test case-nya sekalian, sehingga itu yang akan menjadi acuan ketika nanti sebuah fitur itu sudah dibikin. Ini fiturnya ini harus bisa pass tes skenario dan test case ini untuk bisa kita ngomong oke, ini udah siap untuk di ship, udah siap untuk bisa kita rilis ke publik. Itu yang saya pakai. Nah, di tempat-tempat lain ada yang macam-macam, beda-beda banget. Ada yang modelnya itu memang benar-benar di akhir, ada yang modelnya ditaruh di tengah, ada yang modelnya bahkan developernya itu harus bikin test case-nya dulu gitu kan, test driven development sampai extreme programming gitu, yang sampai dia tuh harus ngetes dulu lah sebelum shipping. Ini berbagai macam cara, berbagai macam praktek. Nah, pada akhirnya apa sih yang akan menjadi yang terbaik gitu? Jawabannya adalah tergantung kondisi. Dalam artian tergantung akhirnya siapa leadernya, dia lebih suka dengan style seperti apa, seberapa besar jumlah timnya, seberapa mature industrinya, itu nanti biasanya pendekatannya akan berbeda-beda gitu. Karena yang satu tidak semuanya itu memang cocok untuk diterapkan dalam semua stage product development. Ya itu. Mungkin dari saya itu sih. Mungkin Mas Eringa bisa melengkapi nih dari pengalaman ngedevelop produk selama ini, Mas. Ya, sebenarnya kalau tadi sebenarnya ini pertanyaan ini sebenarnya kesimpulan dari jawaban-jawaban yang tadi kalau nggak salah ya Mas Indra. Ya betul. Ya memang ya seperti apa yang bilang Mas Indra, kalau agile metode atau waterfall kan, kalau sekarang kan memang waterfall udah mulai ya sekarang lebih banyak pakai yang agile metode. Nah, ya nggak ada tambahan sih, udah lengkap tadi Mas Indra bilang. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Indra dan Mas Eringa telah menjawab teman-teman yang lain. Dan maaf banget ya untuk teman-teman yang belum bisa kita dokumentasiin pertanyaannya di
slide, kita bisa coba, nanti kita bakal adain dokumentasi dari pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman berikan. Mungkin kita akan share di web Dojo Box nantinya. Oke, yang akan ditampilkan oleh admin, boleh di-share screen. Oke, nah bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan lagi yang masih belum bisa kejawab oleh kita pada pagi hari ini, teman-teman boleh nih buat follow Instagram kita @dojobox.id atau menghubungi teman-teman kita nih di Dojo Box. Ada Kak Mutia sama Kak Bunga, dan kalau misalkan ada pertanyaan mengenai Edufan, ada kontaknya Kak Andrea Rati dan Kak Pinkan Melita. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu, saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi teman-teman bisa langsung menghubungi nama-nama yang udah tertera di slide ya. Oke, jadi sesi kita pada hari ini, kita untuk sesi Q&A-nya udah cukup sampai di sini. Nah, untuk next-nya akan ada pengumuman dari Kak Bunga ya. Untuk Kak Bunga dipersilahkan. Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak nih untuk Mas Indra sama Mas Erlangga. Terima kasih banyak sudah membantu saya di sini, membantu tim Dojo Box untuk memberikan jawaban-jawaban terbaik kepada teman-teman peserta webinar. Oke, terima kasih Mas Indra dan Mas Erlangga.